Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-207, Maudi menatap kuali obat berwarna merah tua di depan Xiaoyan dari jauh. Hatinya sudah dipenuhi amarah. Selain apa yang baru saja dikatakan Xiaoyan, tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya gemetar tak terkendali. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bergegas dan mencabik-cabik Xiaoyan. Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya membuatnya merasa dunia ini terlalu tidak adil. Mengapa dia harus menurunkan harga dirinya dan memohon pada Xiaoyan padahal dia memiliki segalanya? Kenapa dia harus ditekan oleh bocah nakal yang datang entah dari mana ini? Hati Mo diterbakar amarah ketika dia melihat kuali obat di depannya. Dia seolah-olah sedang melihat tumpukan sampah. Memang benar, dibandingkan dengan kuali 1000 binatang di depan Xiaoyan, kuali kelelawar darah di depan Maudi memang seperti tumpukan besi tua. Sambil mendengus dingin, Maudi mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, dia menutup matanya dan duduk perlahan. Bagaimanapun, penyempurnaan pil ramuan membutuhkan waktu yang lama untuk pemurnian dan peleburan. Selama proses ini, gangguan sekecil apapun tidak dapat ditoleransi. Jika kondisi pikiran seseorang menjadi tidak stabil, kemungkinan besar proses pemurniannya akan berakhir dengan kegagalan. Terlebih lagi untuk pil ramuan tingkat kaisar yang akan disempurnakan oleh Xiaoyan dan Maudi. Meskipun Maudi telah menjadi alkemis tingkat 2, dan kekuatan spiritualnya juga telah mencapai alam kaisar selama bertahun-tahun. Meski begitu, dengan kemampuannya saat ini, kepercayaan dirinya untuk berhasil memurnikan ramuan tingkat kaisar masih kurang dari 50%. Dari sini, bisa dibayangkan betapa sulitnya menyempurnakan pil ramuan tingkat kaisar. Dibandingkan dengan pil eliksir tingkat 9, pil eliksir tingkat kaisar memerlukan jumlah energi alami yang jauh lebih mengerikan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan beban yang sangat menakutkan bagi penyulingan. Ketika seorang alkemis menyempurnakan pil ramuan tingkat kaisar, hal pertama yang harus mereka tangani adalah bahan obatnya. Dibandingkan dengan tanaman obat biasa, konsumsi tanaman obat ini untuk para alkemis, selama proses pemurnian tanaman obat juga tidak terbayangkan. Proses ini tidak hanya menguji kekuatan spiritual sang alkemis, tetapi juga tingkat budidaya sang alkemis. Lagi pula, ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan pil eliksir tingkat kaisar bukanlah barang biasa. Proses pemurnian secara alami lebih lama. Tanpa landasan kultivasi tertentu, seseorang tidak akan mampu memurnikan ramuan tingkat kaisar meskipun kekuatan spiritualnya dapat mengimbanginya. Bagi seorang alkemis tingkat tinggi, memurnikan obat mujarab tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual menakutkan yang melebihi kekuatan orang biasa, tetapi juga membutuhkan kekuatan seseorang yang sangat keras. Butuh waktu lama sebelum Maudi sekali lagi perlahan membuka matanya. Kilatan berkedip di mata gelapnya. Kekerasan doki di dalam tubuhnya sekali lagi ditekan olehnya. Mata Maudi acuh tak acuh saat menatap Xiaoyan, yang juga duduk di platform batu. Kedua matanya perlahan menyempit menjadi garis tipis. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan nyala api berwarna hitam seperti kabut melonjak keluar. Itu berubah menjadi kabut hitam besar yang menyelimuti tubuh Maudi. Api ular hitam melonjak, seperti namanya. Itu adalah nyala api yang dihasilkan dari tubuh ular hitam melonjak dewasa. Tingkat mematikan dari nyala api ini tidak terlalu besar, tapi sangat padat. Setelah dilepaskan, akan tampak seperti kabut hitam yang menghalangi pandangan seseorang, dan bahkan dapat menghalangi penyelidikannya. Begitu seseorang diselimuti olehnya, suhu yang sangat tinggi akan dilepaskan di bawah kendali Black Soaring Snake. Dikombinasikan dengan kemampuan penyembunyian Black Soaring Snake, banyak orang menderita kerugian yang cukup besar karenanya. Menyusul kemunculan api ular hitam melonjak ini, alun-alun segera tertutup oleh kabut hitam pekat. Sosok Maudi juga tersembunyi di dalamnya, sehingga sulit untuk dideteksi. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat adegan ini. Tidak ada yang salah dengan nyala api ini. Namun, tindakan Maudi menyebabkan Xiaoyan merasa bahwa itu disengaja. Dalam beberapa tarikan napas, kabut hitam pekat dengan cepat menghilang. Ia dengan cepat menggumpal di udara dan berubah menjadi ular hitam pekat yang membumbung tinggi. Di bawah kendali Maudi, ia memasuki kuali obat melalui saluran api di kuali kelelawar darah. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya menyapu Maudi, hanya untuk melihat senyuman jahat tersungging di sudut mulut Maudi saat ini. Sepasang mata tua yang teduh menunjukkan ekspresi kejam. Kerutan Xiaoyan tanpa sadar semakin dalam ketika dia melihat ini.
Dia merasa ada yang aneh di hatinya. Namun, dia akhirnya tidak dapat mengetahui alasannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera, dia mengangkat matanya dan menatap Guli, yang diam-diam menunggu di kursi juri. Xiaoyan bertukar pandang dengan pihak lain. Saat itulah dia perlahan mengangkat lengannya. Telapak tangannya mengarah ke ruang kosong di atas kepalanya. Cahaya api langsung muncul di matanya. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan seruan keras. "Api, ayo!" Teriakan keras ini bagaikan sambaran petir. Hal ini menyebabkan ruang kosong yang berisik menjadi sunyi sesaat. Ketika semua orang mengangkat mata, mereka melihat bahwa ruang kosong di arah yang ditunjuk telapak tangan Xiaoyan telah mengeluarkan suara keras. Api surgawi yang cemerlang telah meletus di seluruh langit. Temperatur yang sangat tinggi menyebabkan wajah banyak orang yang hadir tampak seolah-olah terpanggang oleh nyala api yang hebat pada saat ini. Wajah mereka dengan cepat berubah menjadi merah padam. Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar ketika api surgawi muncul. Api surgawi yang menembus langit segera mulai berputar. Setelah beberapa kali perubahan, ia diaglomerasi menjadi naga api cemerlang yang membubung ke langit. Hal ini menyebabkan banyak sekali orang yang hadir memancarkan gelombang perjanjian yang mengguncang bumi pada saat ini. Naga api menggumpal dan melihat ke arah ular yang melonjak yang terus berputar di kuali obat Modi. Kedua api itu saling berhadapan. Api surgawi adalah api ilahi dunia. Bagaimana mungkin api seperti itu bisa terus naik di depannya? Segera, raungan naga yang menggelegar keluar dari mulut naga api. Seluruh tubuhnya bergetar dan aura api surgawi yang menakutkan langsung tersapu. Hal ini menyebabkan ekspresi cukup banyak orang yang hadir berubah. Api surgawi adalah api surgawi. Meskipun telah ditundukkan oleh Xiaoyan, ia masih memiliki sifat sombong. Begitu api surgawi muncul, 10.000 api akan dihancurkan. Meskipun ia tidak akan mati, ia tidak bisa membiarkan api bajingan di depannya ini terus menyala dan naik. Benar saja, api ular hitam yang melonjak di kuali obat Mo dimulai bergetar hebat tak terkendali saat aura ini dilepaskan. Nyala api yang awalnya membara dengan cepat padam. Ekspresi Mo langsung menjadi jelek saat melihat ini. Dia sekali lagi merasa marah di dalam hatinya. Doki di tubuhnya tiba-tiba melonjak saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Dia ingin nyala api di kuali menyala sekali lagi. Namun, bagaimana api surgawi bisa bahagia ketika melihat ini? Tubuh naganya yang sangat besar berputar dan ekor naganya yang tebal terayun dengan keras di udara. Itu telah menggunakan keterampilan pamungkas dari suku naga. Cambuk ekor naga ilahi. Ekor naga yang tebal tidak mengenai kuali obat saat diayunkan. Sebaliknya, itu tampak seolah-olah sedang mengipasi kentut saat mendorong aura api surgawi yang lebih sombong ke arah nyala api. Memang benar, di bawah keterampilan ilahi naga api surgawi, terlepas dari betapa marahnya Modi di dalam hatinya atau betapa liarnya Modi, doki di tubuhnya sedang dicurahkan. Api ular hitam yang melonjak di kuali di depannya padam ketika aura api surgawi yang menakutkan tiba. Saat ini, Modi hanya bisa menatap Xiaoyan dengan hati yang dipenuhi amarah. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Hanya setelah melakukan semua ini, naga api surgawi dengan cepat mengecilkan tubuhnya seperti anak patu yang telah menyelesaikan misinya. Ia memutar tubuhnya dan terbang di depan Xiaoyan. Setelah itu, ia dengan gembira membalik dan menari di telapak tangannya. Xiaoyan dengan lembut tersenyum pada lelaki kecil yang lucu di tangannya. Segera, dia berhenti ragu-ragu dengan melemparkan tangannya secara acak. Dia melemparkannya ke dalam kuali binatang iblis di depannya, bersiap untuk menghangatkannya sebelum memurnikan pil obat. Bab ke-208. Di atas Void Square yang ramai, suasana bising beberapa saat yang lalu menjadi sunyi kembali. Sosok Guli sekali lagi berdiri di atas kekosongan. Dengan senyuman di wajahnya, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke seberang alun-alun. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Guli perlahan mengulurkan tangannya dari balik lengan bajunya. Cahaya berkedip di telapak tangannya dan sebuah gulungan muncul. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tanpa sadar mengerutkan kening. Guli tersenyum tipis. Dia mengangkat gulungan di tangannya dan perlahan membuka mulutnya. Gulungan ini adalah formula pil tingkat kaisar. Karena jumlah peserta telah dikurangi dari yang semula 3 menjadi 2. Saya memutuskan untuk memberikannya kepada sang alkemis dan sang alkemis. Formula pil sebagai hadiah untuk juara pertemuan besar alkemis tahun ini. Saat kata-katanya terdengar, alun-alun segera menjadi berisik. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka tahu nilai formula pil tingkat kaisar. Daya tarik formula pil tingkat D sudah cukup untuk menyebabkan ekspresi alkemis tingkat 2 berubah. Ini setara dengan alat tawar-menawar yang dilakukan Guli agar Xiaoyan mengerahkan seluruh kemampuannya. Jelas sekali,
Xiaoyan sangat menyukai tawar guli. Sampai saat ini, satu-satunya formula pil tingkat kaisar yang dia temui adalah formula pil kaisar kesengsaraan di cincin penyimpanannya. Adapun yang lainnya, meskipun dia memiliki 2 gulungan, dia belum pernah menggunakannya. Sekarang Guli menggunakan ini untuk menariknya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Sudut mulut Xiaoyan tersenyum saat dia melihat ke arah Guli. Dia menyadari bahwa yang terakhir juga sedang menatapnya. Keempat mata itu melakukan kontak dan tersenyum satu sama lain. Tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Xiaoyan, di sisi lain, mau tidak mau diam-diam mengutuk rubah tua di dalam hatinya. Guli benar-benar berusaha keras untuk asosiasi alkemisnya. Guli tersenyum ketika kilatan cahaya melintas di matanya. Dia juga tertawa di dalam hatinya. Setelah itu, pandangannya sekali lagi menyapu alun-alun dan perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Selanjutnya, aku mengumumkan bahwa final pertemuan besar alkemis tahun ini akan dimulai. Saat kata-kata Guli terdengar, tidak mengherankan jika hal itu menimbulkan sorak-sorai yang intens dan gila di alun-alun. Mata semua orang tiba-tiba menoleh pada saat ini, dan tertuju pada protagonis sebenarnya dari alun-alun, Xiaoyan dan Modi. Selanjutnya, tiba waktunya bagi mereka berdua untuk memamerkan keahlian mereka. Xiaoyan mengangkat alisnya dan perlahan mengalihkan pandangannya ke seberang orang banyak. Senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi keyakinan yang muncul dari lubuk hatinya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyempurnakan pil tingkat kaisar, Xiaoyan mengerti bahwa jika dia ingin berhasil menyempurnakan pil tingkat kaisar, dia sama sekali tidak bisa. Menjadi tidak sabar. Ia harus memastikan bahwa kondisi pikirannya cukup stabil. Terlebih lagi, ia harus memastikan bahwa ia berada dalam kondisi terbaiknya dalam segala aspek. Hanya dengan cara ini, dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam meramu pil tingkat kaisar. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan, yang saat ini berada di bawah perhatian puluhan ribu orang, tidak memulai berbagai persiapan sebelum menyempurnakan pil obat. Sebaliknya, dia duduk bersila di tanah dan perlahan-lahan menutup matanya yang hitam pekat. Kedua tangannya membentuk segel pelatihan dan metode flame aki di dalam tubuhnya juga mulai beredar sesuai dengan pemikiran Xiaoyan. Hanya dalam waktu beberapa saat, Xiaoyan sudah sepenuhnya memasuki kondisi latihannya. Setiap nafas yang dia hirup menyebabkan semua orang yang menonton di luar tercengang. Saat ini, pertemuan besar alkemis telah resmi dimulai. Yan Xiao tidak hanya tidak mulai memurnikan pil, dia malah duduk bersila di tanah dan mulai melatih dokinya. Mungkinkah dia tidak percaya diri dan berencana menggunakan metode ini untuk menghabiskan waktu? Tentu saja, orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Cukup banyak orang yang tahu bahwa Xiaoyan baru menjadi alkemis peringkat 2 dalam sebulan terakhir. Tindakannya saat ini hanyalah untuk memastikan bahwa dia berada dalam kondisi terbaiknya. Sudut mulut Modi menunjukkan senyuman dingin yang menghina ketika dia melihat ini. Dibandingkan dengan Xiaoyan, dia sudah menyempurnakan pil obat tingkat kaisar. Dari cara dia melihatnya, pelatihan sama sekali tidak diperlukan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang memadai selama penyempurnaan, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, atau seberapa kuat doki seseorang, itu tetap tidak ada gunanya. Melihat Xiaoyan masih berkonsentrasi pada latihannya, Modi tidak akan menyerah. Kesempatan ini, sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar. Tangannya yang keriput juga dengan keras menghantam kuali obat di depannya pada saat yang bersamaan. Segera, penutup kuali obat terbuka. Segera setelah itu, sejumlah bahan obat berwarna cerah dilemparkan ke dalam kuali obat di depannya. Pil obat yang ingin dimurnikan oleh Modi disebut pil Meru. Efeknya adalah meningkatkan kekuatan setengah kaisar untuk jangka waktu tertentu. Ini bisa dianggap cukup sulit untuk disuling di antara pil obat tingkat kaisar. Namun, itu sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pil kesengsaraan Kaisar Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Modi tanpa sadar bersukacita di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak memiliki dasar yang sama dengan Xiaoyan, api surgawi, dan kuali 1000 binatang, dia setidaknya telah menyempurnakan pil obat tingkat kaisar sebelumnya. Oleh karena itu, dia menyadari sulitnya menyempurnakan pil obat tingkat kaisar. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia lebih percaya diri daripada Xiaoyan dalam menyempurnakannya. Ini adalah satu-satunya keuntungan yang dia miliki dibandingkan Xiaoyan. Sudut mulut Modi segera menunjukkan senyuman arogan setelah bahan obat masuk ke dalam kuali. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api di kuali langsung menerkam ke depan. Ia memisahkan bahan obat menjadi sebuah bola dan mulai memurnikannya bersama-sama. Sementara Modi melakukan yang terbaik untuk memurnikan bahan obat di dalam kuali obat. Semua orang melihat ke arah Xiaoyan lagi. Namun,
dia tetap sama. Kedua kakinya disilangkan saat dia duduk di platform batu. Kedua matanya sedikit tertutup dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Gumpalan energi alam secara bertahap mengalir ke tubuh Xiaoyan melalui hidungnya. Setelah beberapa penyempurnaan, mereka mengalir ke pusaran. Pada saat ini, bahkan Guli dan Kailin, yang duduk di kursi juri, tidak tahan untuk terus menonton. Mungkinkah Yan Shou benar-benar akan melanjutkan cara ini? Maudi sudah mulai menyempurnakan bahan obatnya. Dibandingkan dengan ekspresi wajah mereka, Penatua Xuan dan seorang pria muda yang memegang kipas giok di tempat tertentu di arena tampak sangat tenang. Meskipun Penatua Luo juga sedikit khawatir di dalam hatinya. Dia menjadi santai setelah melihat senyuman di wajah anak muda itu. Wajah pria di sampingnya, dibandingkan dengan pemahamannya tentang Xiaoyan, pemuda di sampingnya tahu lebih banyak. Yan Xiao di depannya bukanlah orang yang mudah menyerah. Kekeh. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah auranya pulih ke puncaknya, sudah waktunya dia mulai menyempurnakan pilnya. Kata-kata pemuda itu baru saja terdengar ketika Xiaoyan, yang sedang berada di tengah-tengah pelatihannya, tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi sedikit pun saat dia melihat kuali obat di depannya. Kedua tangannya melambai bersamaan. Doki melonjak dengan liar dan kekuatan spiritual tersapu seperti tsunami. Api pendingin tulang yang lebih liar juga menyebar dengan cepat pada saat ini. Tiba-tiba, Xiaoyan menarik tangan kanannya. Segera, dia dengan keras membantingnya ke saluran api dari kuali 1000 binatang di depannya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan api surgawi di dalamnya dengan cepat diaglomerasi menjadi satu. Aura di dalamnya juga menjadi semakin liar dan ganas. Meledak, teriakan pelan terdengar dan api surgawi di dalam kuali tiba-tiba meledak. Gelombang suhu yang sangat tinggi dari api surgawi tiba-tiba menyapu kuali obat di depan Xiaoyan, menyebabkan seluruh kuali obat bergetar tanpa sadar. Sekaranglah waktunya. Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini dan melambaikan lengan bajunya. Bahan obat di sekelilingnya, yang telah dibekukan oleh api pendingin tulang, semuanya dilemparkan ke dalam kuali obat di depannya sambil berpikir. Di kursi juri, Guli dan juri lainnya tanpa sadar merasa terkejut melihat metode Xiaoyan ini. Namun, di saat yang sama, mereka juga berdoa agar mereka dapat melihat pertarungan sengit yang sesungguhnya. Bersambung ke bab selanjutnya.